Perkenalkan, saya Eni Nuraini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akan mempresentasikan mengenai sastra bandingan, yaitu tentang dongeng Nusantara, Maling Kundang, dan Batu Menangis. Untuk memulai presentasi kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai dongeng atau cerita rakyat. Nah, dongeng merupakan suatu cerita fantasi yang kejadiannya tidak benar-benar terjadi. Nah, pada umumnya dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan kebudayaan primitif terhadap hal-hal supranatural dan manifestasinya dalam alam kehidupan manusia. Nah, seperti animisme. Nah, bagi manusia, dongeng itu berfungsi sebagai hiburan, kepercayaan yang tentunya bersifat didaktis, yaitu pengajaran moral dan nasihat bagi kehidupan sehari-hari dan sebagai sumber pengetahuan. Nah, mengenai cerita rakyat atau dongeng Nusantara, tentang cerita Maling Kundang dan Batu Menangis, itu adalah dua cerita rakyat yang dimiliki oleh komunitas sosial yang berbeda. Nah, cerita Maling Kundang itu adalah cerita yang muncul, tumbuh, dan berkembang di komunitas sosial Sumatera Barat. Nah, sedangkan cerita Batu Menangis adalah cerita yang dimiliki oleh komunitas sosial Kalimantan Barat. Nah, kedua cerita tersebut itu memiliki motif yang sama, yaitu anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, dalam cerita tersebut, selain memiliki persamaan, kedua cerita tersebut juga memiliki perbedaan. Nah, dua cerita rakyat yang sama-sama berasal dari Indonesia, tetapi memiliki latar belakang sosial, budaya, dan juga politik yang berbeda, karena lahir dari daerah yang berbeda. Nah, perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik itu dengan sendirinya berbeda pula antara ruang dan waktu. Nah, untuk menelaah kedua cerita tersebut, saya akan mengkaji dengan menggunakan pendekatan sastra bandingan. Nah, yang mana sastra bandingan itu adalah suatu kajian perbandingan dua karya sastra atau lebih dari dua negara yang berbeda dan dilakukan secara sistematis. Tetapi kajian bandingan tidak hanya terbatas pada sastra antar bangsa saja, tetapi juga sesama bangsa sendiri, misalnya antar pengarang, antar genetik, antar zaman, antar bentuk, dan antar tema. Nah, baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai sinopsis kedua cerita rakyat Maling Kundang dan Batu Menangis. Nah, untuk sinopsis yang pertama yaitu mengenai sinopsis Maling Kundang. Dahulu kala, tersebutlah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari ibu dan seorang anak yang bernama Maling Kundang. Nah, karena ayahnya meninggalkannya, sang ibu harus bekerja keras sendiri untuk bisa menghidupi keluarganya. Nah, ketika dia beranjak dewasa, Maling merasa kasihan pada ibunya yang sedari dulu bekerja keras menghidupinya. Kemudian Maling meminta izin kepada ibunya untuk mencari pekerjaan. Nah, keesokan harinya Maling merantau dengan menggunakan sebuah kapal. Nah, setelah beberapa tahun bekerja keras, Maling Kundang berhasil di rantauannya. Nah, Maling menjadi seorang orang yang kaya yang banyak mempunyai banyak kapal dagang. Nah, dan Maling pun sudah menikah dengan seorang wanita cantik di sana. Nah, berita Maling Kundang, yang menjadi seorang yang kaya, berita tersebut sampai kepada ibunya. Nah, sang ibu sangat senang mendengar berita tersebut. Nah, dia selalu menunggu di pantai setiap hari, berharap anak si mata wayangnya itu kembali dan mengangkat derajat ibunya. Tetapi Maling Kundang tak pernah datang. Nah, tapi pada akhirnya pada suatu hari, suatu waktu, Maling pun datang ke desanya beserta istri dan
anak buahnya. Mendengar kedatangan maling tersebut, sang ibu merasa sangat gembira. Nah, dia bahkan berlari menuju pantai untuk segera melihat anak yang disayanginya pulang. Saat sang ibu memanggil namanya, maling tak mengakui bahwa wanita tua tersebut itu adalah orang yang telah melahirkannya. Bahkan istrinya pun bertanya tentang kebenaran seorang wanita tua yang lusuh dan miskin tersebut. Apakah benar ibu tersebut adalah orang tua maling? Tapi maling tetap bersikukuh. Maling tetap bersikukuh tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Pada akhirnya ibunya merasa sedih dan merasa marah kepada maling kundang. Lalu ia berdoa kepada Tuhan agar ia bisa menghukum maling kundang seberat-beratnya. Beberapa menit kemudian, angin dan petir yang bergemuruh menghantam kapal yang ditumpangi maling sehingga hancur, dan tubuh maling terbujur kaku, sehingga dia menjadi batu. Begitulah sinopsis dari cerita maling kundang. Dan berikutnya yaitu sinopsis mengenai cerita batu menangis. Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dan anaknya. Anaknya itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Namun sayangnya, dia adalah seorang pemalas dan sangat manja. Ia tak mau disuruh bekerja ataupun bahkan membantu ibunya. Segala kebutuhannya dan permintaannya harus dipenuhi oleh sang ibu. Sedangkan sang ibu harus kerja membanting tulang sendirian. Suatu hari, sang anak dan sang ibu pergi ke pasar untuk berbelanja. Sang anak sengaja memakai pakaian yang sangat mewah untuk tebar pesona akan kecantikannya. Sepanjang dalam perjalanan menuju pasar, dia terus tebar pesona kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan sang ibu hanya memakai baju lusuh dan membawa keranjang kecil, lalu berjalan di belakang sang anak. Mereka pun orang-orang bertanya, dan banyak orang pun bertanya kepada perempuan cantik atau gadis cantik tersebut. Dan ia menanyakan siapakah wanita tua yang ada di belakangnya. Dan dia menjawab itu adalah pembantunya. Bahkan dia berkali-kali hingga hati sang ibu tersakiti. Sang ibu pun tak kuasa menahan kesal dan amarahnya, lalu menghukum sang anak menjadi batu. Dan sang anak pun menangis memohon ampun. Namun sayang, permohonannya tersebut terlambat. Ia berubah menjadi batu, sehingga dikenal sebagai batu menangis. Seperti itulah sinopsis dari kedua cerita rakyat atau dongeng Nusantara mengenai maling kundang dan batu menangis. Dari kedua cerita tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, antara cerita maling kundang dan batu menangis, yang pertama yaitu persamaan tentang tema di antara keduanya, yaitu tema tentang mengangkat kisah anak yang durhaka terhadap ibunya. Karena apa? Karena merasa malu. Yang kedua, terdapat kesamaan alur cerita karena keduanya menggunakan alur maju. Dan yang kedua, terdapat kesamaan penyelesaian konflik dari kedua legenda tersebut, yaitu kemurkaan sang ibu hingga mengutuk anaknya menjadi batu. Yang keempat, yaitu legenda tersebut menggunakan sudut pandang yang sama dalam penulisannya, yaitu sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, terdapat kesamaan
yaitu latar tempat dalam kedua legenda tersebut, yaitu tempatnya sama-sama di pedesaan. Nah, untuk berikutnya yaitu mengenai perbedaan dari kedua cerita tersebut antara cerita Maling Kundang dan Batu Menangis, yaitu yang pertama tentang tokoh. Nah, tokoh pada kisah Maling Kundang itu digambarkan sebagai seorang anak laki-laki. Nah, sementara Batu Menangis itu digambarkan sebagai seorang anak perempuan. Nah, perbedaan yang kedua yaitu tokoh Maling Kundang awalnya memiliki kepribadian yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, sebelum ia merantau dan menjadi sombong. Nah, sedangkan tokoh Batu Menangis dari awal cerita hingga akhir cerita itu digambarkan sebagai anak yang sombong, angkuh, dan sangat jahat kepada ibunya. Nah, untuk yang ketiga, itu tokoh utama dalam cerita Maling Kundang memiliki pasangan. Nah, sedangkan tokoh utama dalam cerita Batu Menangis itu tidak memiliki pasangan. Yang keempat, itu adalah kisah Maling Kundang digambarkan bahwa sang anak tidak memohon ampun kepada sang ibu. Nah, karena saat ibunya murka dan mengutuknya, dan tubuh Maling Kundang sama sekali tidak bisa berbicara ketika sudah menjadi batu. Sedangkan cerita Batu Menangis, nah itu dalam kisah Batu Menangis sang anak terus memohon agar dimaafkan oleh sang ibu. Nah, bahkan saat ia telah menjadi batu pun ia terus menangis. Yang kelima yaitu perbedaan latar tempat dalam kisah Maling Kundang, yaitu di dermaga. Nah, sedangkan latar tempat dalam kisah Batu Menangis itu di pasar. Itulah persamaan dan perbedaan dari kedua cerita Maling Kundang dan Batu Menangis. Nah, dalam legenda Maling Kundang dan legenda Batu Menangis memiliki beberapa kesamaan unsur-unsur intrinsik. Nah, intinya salah satunya adalah persamaan tokoh-tokohnya, yaitu tokoh Malin dan gadis yang sama-sama berasal dari keluarga yang miskin. Nah, selain itu, keduanya juga merupakan anak yang durhaka terhadap orang tuanya, yaitu terhadap ibu kandungnya. Nah, di akhir cerita keduanya dikutuk menjadi batu. Nah, sedangkan kesamaan tokoh ibu itu terletak pada perwatakannya. Nah, yang mana tokoh sang ibu itu merupakan tokoh yang sabar, yang sangat menyayangi anaknya. Namun karena kelakuan anaknya yang sangat keterlaluan, maka sang ibu menjadi murka dan berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya menjadi batu. Nah, tetapi kedua cerita tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu tokoh maling saat dikutuk tidak sempat meminta maaf pada ibunya, sedangkan tokoh gadis yang ada dalam cerita Batu Menangis itu masih sempat meminta maaf saat separuh tubuhnya sudah berubah menjadi batu, walaupun akhirnya sama-sama intinya menjadi batu. Nah, tokoh ibu dalam legenda Maling Kundang meskipun hanya tinggal berdua bersama anaknya, namun dia bukan seorang janda. Nah, sedangkan tokoh ibu pada legenda Batu Menangis, nah itu merupakan seorang janda. Nah, mungkin hanya itulah kajian sastra bandingan mengenai Maling Kundang dan Batu Menangis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.